Jadi malam itu saya ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit yang sekitar rumah itu ditolak semuanya. Karena penuh. Karena penuh. Yes. Dan setelah itu beliau juga ngomong, udah seluruh keluarga tes saja sekarang. Oke, akhirnya seluruh keluarga tes semua positif semuanya. Semua positif? Semuanya positif. Kita kasih obat tidur, sudah. Badan udah fly, tapi tidak bisa tidur. 4 hari. Itu lumayan menyiksa badan ya, itu menyiksa. Akhirnya karena menyiksa, udah pulang aja. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita dalam acara God's Way, Jalan Tuhan. Bersama saya Yunus Tan atau Jonathan. Kita tahu bahwa perjalanan hidup kita tak lepas dari kehendak Tuhan. Dan saya percaya jalan Tuhan pasti jauh lebih baik daripada jalan kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang pastinya jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Amin. Nah, hari ini kita akan sharing dengan survivor dari COVID-19. Dan biar kiranya lewat kesaksian ini nanti saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena kita bisa melewati ini semua. Dan telah hadir narasumber saya pada hari ini, Pak Indri. Shalom Pak Indri. Shalom. Gimana kabarnya Pak Indri? Luar biasa. Luar biasa ya Pak Indri ya. Pak, kegiatan Bapak hari-hari ini apa Pak? Atau pekerjaan Bapak? Saya bekerja sebagai pimpinan di sebuah perusahaan otomotif di daerah Karawang. Oke. Tapi juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga, sebagai seorang pimpinan juga gitu ya Pak ya. Berarti interaksi sama orang cukup intens ya Pak ya? Ya, betul. Sangat betul intens sekali. Oke, Pak, ngomong-ngomong soal COVID-19, bagaimana akhirnya Bapak bisa terpapar Pak? Jadi begini, di perusahaan kita menerapkan satu protokol COVID yang protokol kesehatan yang sangat keras, yang sangat kuat. Kalau kita melihat ada orang yang sakit, selalu saya katakan kamu pulang, semuanya pulang. Itu rule-nya seperti itu. Dan di perusahaan kita juga dipantau oleh gugus tugas COVID di daerah itu. Jadi prokesnya tuh prokesnya ketat ya? Ketat sekali. Dan saya bersyukur bahwa sepanjang COVID dari tahun 2020 ya, dari Februari sampai Desember, kita tidak kena karena menjaga protokol itu. Kemudian tahun baru, tanggal 2 kita masuk, tanggal 3 badan saya kok rasanya ini panas, demam. Kemudian seperti tipes ya, menggigil tengah malam. Waduh, disitulah saya mulai was-was, takut. Mulai mikir nih, ini COVID atau apa gitu ya Pak COVID atau apa. Akhirnya Bapak periksa ke dokter? Jadi malam itu saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit yang sekitar rumah itu ditolak semuanya. Karena penuh. Karena penuh. Yes. Pak, silahkan nunggu di kursi. Nanti kalau ada kita bisa masuk ke IGD. Atau Bapak pulang, nanti saya hubungi. Kemudian akhirnya karena seperti itu kita menunggu sampai hari besoknya. Dan saya temui ke dokter keluarga. Ketika saya temui dokter keluarga, pertama dicek darah lengkap dan memang positif COVID. Bukan positif tipes. Positif tipes. Tetapi kemudian dokternya lihat saya diam, Pak sebaiknya tes PCR juga. Lah kan sudah tipes, kenapa PCR? Enggak, coba karena dokter keluarga jadi beliau tahu kondisi kita kan. Udah saya tes saja sekarang PCR. Dan kemudian beliau tes PCR positif. Positif. Dan setelah itu beliau juga ngomong, udah seluruh keluarga tes saja sekarang. Akhirnya seluruh keluarga tes semua positif semuanya. Semua positif. Semuanya positif. Itu di awal tahun ini ya Pak? Awal tahun. Januari. Setelah divonis positif, bagaimana perasaan Bapak sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pimpinan di perusahaan yang prokesnya sangat ketat? Kok bisa kena gitu Pak? Jadi timbul pertanyaan di dalam hati saya, kenapa Tuhan? Saya sudah berdoa siang malam supaya terhindar dari COVID. Saya sudah menjaga prokes dengan sedemikian ketat gitu ya Pak ya? Kenapa masih kena? Kenapa Tuhan? Itu pertanyaan yang pertama kali timbul. Malu dong Tuhan. Saya malu sebagai pimpinan perusahaan, malu. Sebagai hamba Tuhan saya malu. Kenapa saya kena COVID? Satu keluarga lagi gitu ya Pak? Satu keluarga lagi. Akhirnya Bapak isolasi mandiri ya Pak ya? Dan dokternya karena dokter keluarga kemudian dia menyarankan karena ada yang memantau sebaiknya Bapak di isoman. Karena kalau di rumah sakit lebih berbahaya. Yang pertama karena Bapak tidak boleh ditengokin. Kemudian yang kedua rumah sakit sedang penuh sehingga mungkin perawatannya kurang maksimal. Kalau Bapak di rumah saya rawat maksimal. Gitu ya Pak ya? Akhirnya saya setuju dengan dokter itu, dokter keluarga, akhirnya saya dirawat di rumah. Pak, ngomongin soal perasaan Pak,
biasanya orang terpapar COVID itu langsung drop perasaannya. Betul, betul. Seperti itu Bapak tadi Betul. saya bilang, kenapa saya Baik. gitu. Apa perasaan Bapak dan keluarga saat itu ketika semua anggota keluarga terkena COVID-19? Perasaannya seperti orang sakit kusta. Wih, Sakit kusta itu artinya, aduh gimana malu ya kan, kemudian merasa malu. Apalagi Pak? kemudian minder dan gitu ya, merasa Pak? tertuduh. Oh, merasa tertuduh Iya, itu ya Pak ya? karena saya bisa menulari orang-orang Menularkan lain, kepada orang lain. keluarga-keluarga yang lain dan Yes, sebagainya. Sehingga akhirnya kita isoman dengan diam-diam. Oh. Dengan diam-diam artinya kasih tahu keluarga jangan ngomong-ngomong ya. Ya, kita juga laporan ke Pak Andi, Oke, Ibu, tolong jangan ngomong-ngomong ya, doakan saja. Oke. Ya. Jadi hanya orang-orang terdekat saja Ya, yang tahu close saat people. itu ya Pak ya? Ya, betul. betul. Oke, Pak Begitu. Indri, takut mati nggak Pak? Kalau mati mungkin agak tidak takut karena kita hubungan sama Tuhan Oke, sudah terbina ya. oke. Tetapi ada waktu-waktu di mana Tuhan mati aja, Tuhan capek. Oh, malah merasa minta mati gitu kan, Iya. kecapean gitu ya Pak ya? Capek Tuhan, capek karena 4 hari nggak bisa tidur kan rasanya badan itu capek sekali. Baik. Dokter sudah kasih obat tidur, sudah. Oke. Badan udah fly, tapi tidak bisa tidur Oh, 4 hari. itu lumayan menyiksa badan Ya ya itu Pak menyiksa. Akhirnya karena menyiksa, udah pulang aja Tuhan. ya? Wow, oke. Ya. Jadi saking desperate-nya udah tuh Pak Ya, ya? betul, betul. Minta pulang, Tuhan saya minta pulang. Padahal Tuhan bilang, belum selesai Nah itu. tugasmu." Kenapa kok saya kena COVID? Oke. Ternyata COVID itu membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Setuju ya Pak Indri ya? Amin. Dan dialami oleh Pak Indri. Pak Indri juga bersaksi bahwa COVID ini membawa berkat. Amin. Kita mau tahu berkat apa aja. Silakan Pak Indri. Jadi ketika awal pertanyaan yang muncul ada why Lord ya, kenapa Tuhan? Kenapa saya kena COVID yang memalukan ini menurut saya? Ternyata Tuhan tetap izinkan, bahkan saya sembuh itu sampai sebulan. Karena untuk bisa masuk bekerja City harus 40 karena Biasanya itu kan orang 2 minggu ya Pak? ya ini 1 bulan ya Pak? persyaratan dari gugus tugas ya. Karena saya pemimpin di perusahaan, jadi memang laporannya harus seperti itu. Jadi itu jadi menyiksa sekali. Dan bahkan akhirnya dokternya ngomong, Bapak ini termasuk long COVID ini. Long COVID itu COVID yang COVID panjang ya. Ruam di tangan, di badan, ruam semua. Iya. Jadi termasuk agak berat. Oke. Dan ketika sudah sembuh, kemudian dokternya bicara, sebaiknya Bapak donor plasma. Yes. Gimana dok? Nanti 2 minggu setelah ini Bapak datang ke PMI dan mulai donor. Di sana akan diperiksa darahnya. Oke. Darahnya diperiksa dulu, kalau memenuhi syarat Baru boleh donor. Dan Akhirnya kemudian Bapak, setelah 14 hari saya ke PMI, tes darah dulu, tes darah lengkap dan akhirnya ternyata dinyatakan layak. dinyatakan layak. Oke. Memang dari PMI bicara tidak semua orang yang mau donor plasma diterima, karena dari hasil tes darah ketika angkatan kita dari 630 orang hanya 120 yang memenuhi syarat. Memenuhi syarat gitu ya Pak? Artinya bahwa orang yang mau donor plasma itu sedikit. Ya. Setelah yang mau donor plasma sedikit, ketika dites darahnya lebih sedikit lagi yang diizinkan. Ya. Karena plasma mereka nantinya akan diberikan kepada penderita COVID Ya. yang dalam kondisi parah, Yes. yang sedang, yang ringan tidak boleh diberikan. Ya. Jadi kalau akhirnya saya melihat, kasihan sekali ya, bahwa di Indonesia banyak penyintas COVID, tetapi sangat sedikit yang mau donor. Yang mau donor. Ya itu makanya melalui forum ini saya mengajak bapak-bapak, kalau ibu-ibu ada persyaratan ya, Yes. kalau sudah melahirkan dilarang dan sebagainya. Bapak-bapak terutama anak-anak muda kalau sudah menjadi penyintas COVID, coba saja donor plasma. Oke, Pak Indri. Jadi berkat spiritual dapat, semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Berkat jasmani juga makin sehat ya Pak ya? Amin, sehat-sehat. Makin sehat dan makin Makin kuat. sehat. Dan Bapak juga menjadi berkat buat orang lain. Amin. Wow, ini luar biasa sekali. Pak, boleh statement terakhir Pak? Apa yang Bapak mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan kesaksian dari Pak Indri ini? Jadi kalau misalnya kita diizinkan terkena COVID, cari rencana Tuhan itu apa. Yes. Ya. Dan mungkin ini agak tidak populer, ya. Tetapi menurut saya lebih baik hamba Tuhan itu kena COVID. Lebih baik. Karena apa? Kalau orang belum pernah terkena COVID itu ada paranoid. Paranoid. Paranoid itu muncul. Pasti Yes. dia akan takut ini, takut itu.
Tetapi ketika sudah kena COVID, nomor satu pasti dia punya imun yang tinggi. Ya. Dan kekhawatiran itu sama sekali sekarang sudah hilang. Memang protokol kesehatan harus dialami ya. Kemudian vaksin harus, tetapi feeling untuk paranoid itu sekarang sudah tidak ada lagi. Puji Tuhan. Seperti Pak Indri sebagai alumni daripada COVID-19 sudah melewatinya dan menjadi berkat bagi banyak orang yang bisa menyumbangkan plasmanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah pun yang menyaksikan acara ini bisa menerima berkat dari kesaksiannya Pak Indri. God's way, jalan Tuhan bukan jalan kita, dan jalan Tuhan pasti jalan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.